Bapak-bapak sekalian dari angkatan P36. Ya, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan dari Bapak P36 ya, yang menemani saya di studio ini banyak sekali ya, alhamdulillah. Saya antara suka dan takut Pak gitu. Mungkin saya ini bertanya Pak, mumpung angkatan saya kan kebetulan sudah ke tahun keempat sekarang gitu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih peluang kerja dari perkapalan itu sendiri di saat ini ya Pak ya gitu? Lulusan perkapalan gitu. Kalau untuk saat ini, menurut saya ya sangat berbeda dengan zaman waktu kita dulu lulus, Pak Joko dan teman-teman ya. Sekarang saya rasa lebih terbuka lah. Tapi ya kita bicara realistis karena dampak COVID ini juga mungkin terimpact. Dulu itu kalau kita lulus kita sudah bingung. Kita dulu pengen cepat lulus tapi lulus juga bingung gitu loh kan. Seperti itu. Kalau sekarang saya rasa sih meskipun saingan ya, mungkin saingan kalian lebih banyak daripada kita dulu ya. Sekarang di Semarang ada Undip, ada perkapalan, di Jakarta ada UI, ada perkapalan, mungkin yang lain-lain juga. Tapi nggak perlu khawatir karena dulu ingat salah satu dosen bilang nggak perlu khawatir meskipun IP kalian rendah tapi ijazah kalian tuh dikenal gitu kan, seperti itu. Oke. Paling mau share berapa poin saja ya. Yang pertama, yang pasti basic technical knowledge ya. Kalau menurut saya ya basic technical knowledge harus ada. Semua itu intinya kalau udah bisa terlalu tinggi-tinggi, tapi basic knowledge-nya nggak baik itu ketahuan. Intinya di situ aja. Jadi basic technical knowledge harus bagus. Communication skill. Jadi mungkin yang lain ngalamin juga. Mungkin kalau compete sama non Indonesian ya, itu kan mungkin kita pinter misalnya ya technical knowledge. Tapi kalau pas untuk presentation atau explain sesuatu itu kan kalau kita nggak communication skill-nya nggak bagus kan nggak kelihatan gitu pinter technical knowledge-nya pinter, communication skill-nya nggak bagus. Ya yang ketiga sebenarnya be yourself lah. I mean like sebenarnya kalau di dunia kerja itu kan banyak mungkin teman-teman juga ngalamin banyak geser sini geser sana gitu kan. Artinya ya kalau maksudnya kamu fokus yang kamu expert apa ya udah di situ, jangan cepet give up gitu loh. Artinya, satu hal yang harus kita pelajari tadi yang Mas Dada sampaikan, memang fokus pada satu hal yang kita kuasai itu sangat penting ya. Karena memang kita nggak bisa salahkan sistem pendidikan yang ada di negara kita. Kita diakui kalau disebutnya itu kita ini bisa tahu semuanya tapi tidak menguasai dalam satu hal yang penting ya. Jadi mungkin kedepannya ini bisa jadi satu inputan juga buat akademisi ya, Kak Nasir juga di sini kan, supaya mencetak yang benar-benar yang sarjana yang mumpuni ya, dalam artian nggak ngerti istilahnya ngerti semuanya tapi nggak menguasai satupun, itu sangat ini bahaya lah istilahnya. Cuman saya ingin menggarisbawahi dari adik-adik kelas yang selama ini ikut kerja praktek di RINA, selalu saya guide mereka ya. Seperti Pak Madada bilang tadi di awal bahwasanya basic knowledge harus dikuasai. Tapi intinya di lapangan bukan seperti itu. Apa yang kita pelajari di kuliah, berapa persen yang kita terapkan di aplikasi di lapangan? Ternyata cuma 2% atau 10% itu pun udah bagus. Kita banyak belajar dari lapangan itu sendiri. Makanya saya selalu bilang ke adik-adik kelas pada waktu saya bimbing mereka praktek. Dan itu pun seringkali saya tanyakan basic-basic. Ternyata kurang paham dengan basic. Contoh kasus,
untuk kasus ya. Selalu saya tanya, you sarjana perkapalan, bisa nggak jelaskan kapal itu kenapa bisa mengapung? Dari bisa. Jelaskan dengan bahasa misalnya pacar kamu yang bukan orang perkapalan tapi pengen tanya. Hampir 99% jawabannya salah. Intinya gini, seperti Pak Madada tadi bilang, kita itu diajari nektek, diajari hidrodinamika, diajari teori Planck. Ya, padahal itu harus dikuasai satu aja mata kuliah kita kuasai, itulah yang memberikan nilai lebih ke diri kita. Misalnya adik-adik kelas itu suka program itu yang kuasai, jangan semuanya dikuasai, nggak akan mungkin. Karena contohnya kayak hidrodinamika. Ya, hidrodinamika Anda bisa bekerja saya pernah ketemu dengan senior Mas Didi, ya. Kalau nggak salah, dia di Pertamina Geothermal. Apa hubungannya kapal dengan Pertamina Geothermal? Nggak ada. Padahal ada satu hidrodinamika yang dipakai sama beliau untuk kerja. Mungkin Pak Madada bisa cerita banyak. Jangan dikuasai semua ilmu, nggak akan bisa. Kecuali kalau Anda mau duduk kerja di engineering, yes. Kuasai ilmu semua itu desain, karena memang basicnya kita adalah orang desainer. Istilahnya dosen bebas, yang basicnya adalah orang lapangan. Nggak dia itu S3 atau S2. S1 juga cukup, tapi pengalaman kerjanya di lapangan juga banyak. Jadi dosen itu akan nilai lebih, saya rasa, untuk mahasiswa dibandingkan hanya teoritis saja. Karena boleh saya katakan 90% mahasiswa yang saya tanyai, dia tidak paham apa yang dia pelajari. Beliau contohnya kritik yang membangun, seperti contoh saya katakan Pak Nasir. Dari lulus dia langsung kuliah S1 lulus, ya kan, kemudian S2, kemudian nanti beliau akan mengambilkan S3. Ya, pengalaman kerja di lapangan. Padahal siswa kalau lulusan S1 dia butuh adalah di lapangan ini seperti apa? Seperti Pak Novan. Dia rekrut mahasiswa baru, iya kan? Dia harus ngajari lagi. Langsung dikasih kerjaan, misalnya, katanya inclining test. Bisa kerjain inclining test? Nggak paham apa inclining? Ya bentar. Ya, jadi itu tadi. Yang pertama adalah kuasai satu bidang saja, jangan semua. Itu akan memberikan nilai lebih bagi adik-adik untuk bertarung di dunia realnya, mencari kerja. Ini saya ambil beberapa dari teman, dari Pak Madada, Pak Novan, Pak Didi juga gitu. Jadi memang poin-poinnya itu yang harus kita ambil ya, menguasai suatu bidang. Cuman yang ingin saya sedikit sampaikan, kita termasuk kami gitu, selama di kuliah itu kita selalu diposisikan untuk sebagai pekerja gitu loh. Jadi nanti kalau kamu lulus itu kamu tuh kerja begini. Satu hikmah yang saya ambil bahwa ilmu yang kita dapat di perkapalan itu cuma sebagai basic saja. Jadi seperti Pak Madada tadi bilang, kalau kita punya skill untuk menyampaikan, kedua basic knowledge kita bagus, dan yang terakhir itu yang jangan sampai lupa dengan terserah kepada yang di atas. Nah, yang saya alami itu begini. Jadi basic saya di perkapalan itu, di tempat saya sekarang kerja itu sedikit banyak memang dipakai, karena sering survei kapal, bagaimana dia stability, bagaimana dia muat barang gitu ya. Nah, cuman satu ternyata yang enggak kita kuasain adalah komunikasi dengan orang lain. Itu yang enggak kita kuasain di perkapalan. Nah, kepada adik-adik nih yang masih duduk di bangku kuliah, satu, masalah komunikasi itu kita perbaiki. Kebanyakan kelemahan kita di lulusan ITS terutama itu masalah komunikasi. Kenapa kita bisa kalah dengan yang dari luar ITS itu? Karena komunikasi kita lemah. Itu satu. Yang kedua, kalau bisa itu kita setelah selesai kuliah itu jangan seolah-olah itu kita kerja itu untuk menjadi kerjaan itu di nomor satu. Kalau kita bisa menciptakan satu lapangan kerja itu lebih bagus.
Karena dulu ada beberapa senior dari kita yang sebut dia di atas saya dulu itu. Jadi dia tuh sebelum selesai kuliah sudah dia ada gambaran saya akan buat produk ini, begitu. Nah itu saya sekarang yang agak sedikit saya tanamkan kepada keluarga saya bahwa kita itu jangan sampai setelah selesai itu dari pendidikan S1, S2 itu kita cari kerja dulu. Kalau bisa kita buat apa sih yang kira-kira kita bisa jadi entrepreneur gitu. Maksud saja itu ke apa namanya teman-teman mahasiswa yang sekarang masih duduk di bangku kuliah, gali ilmu sebanyak-banyaknya pada saat kuliah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Di ITS itu ada lab bahasa yang free, kita nggak bayar, manfaatkan itu. Karena ternyata saya itu dulu, walaupun dulu itu berusaha di sana, ternyata itu masih kurang. Lihat langsung ya, yang fresh graduate dari Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang, China, pengetahuannya mungkin 11-12 saja, tapi PD-nya beda, ya, attitude-nya beda, ya, kemampuan komunikasinya beda. Itu yang saya lihat langsung, ya. Sama kadang-kadang yang saya ketemu langsung di lapangan itu kalau yang baru ya agak terburu-buru, ya. Saya baru lulus nih, rasa sudah bisa semuanya gitu. Nah itu yang kadang-kadang jadi bumerang buat orang itu gitu loh ya. Cobalah untuk berbeda saat skill kita ada perbedaan dengan teman-teman kita yang lain ya. Karena sekarang pengangguran cukup banyak ya. Jadi orang Indonesia aja ada 270 juta orang mungkin atau 280 ya. Orang Asia ada berapa? 7 juta something gitu. Jadi kalau Anda punya kemampuan untuk berwirausaha, punya kemampuan yang berbeda sedikit dengan teman-teman Anda yang lain ya, mau menjalani jalan yang sedikit berbeda dengan teman-teman Anda yang lain ya, kemungkinan hasil yang Anda dapat mungkin berbeda. Mungkin gitu. Sama sebaiknya Anda punya planning deh, 10 tahun ke depan mau gimana ya, singkat aja dari 10 tahun ke depan Anda ingin bagaimana, Anda planning kan jauh ke sekarang gitu loh. 10 hari ke depan bagaimana, 10 menit ke depan bagaimana ya. Kira-kira gitu. Makasih. Ada satu perbedaan besar ya, passion Anda punya passion tertentu, Anda punya hobi tertentu, tapi Anda juga harus lihat realitasnya di lapangan gitu lihat. Kalau Anda mau jualan apa something ya, bukan tergantung Andanya. Anda lihat marketnya bagaimana. Ya, saya orang marketing ya, malah saya kagak ngerti kapal. Pak Nasir lebih jago, Pak Teguh lebih jago tuh, Pak Teguh yang di PKI. Nah itu ya, Anda tidak perlu mengerti galangan ya, tidak perlu mengerti kapal, tapi Anda baca baik-baik peluang itu ya. Kita sekarang di zaman yang semua sektor sekarang cukup terpukul ya. Saya harapkan teman-teman di kampus bisa membaca peluang itu dengan baik gitu ya. Namanya peluang sekarang sangat terbatas ya. Kalau Anda punya kesempatan ya, jangan sia-siakan kesempatan ya. Namanya kesempatan tidak akan datang dua kali gitu. Lalu effort Anda yang terbaik ada di sana gitu ya. Kalau saya pesan sama mahasiswa praktek, pokoknya adik jalani aja. Nanti jangan, itu pesan saya. Jadi mungkin ini juga closing statement saya. Ya. Jangan tolak peluang sekecil mungkin apapun itu. Karena kalau kita tolak atau kita abaikan peluang sekecil apapun itu, mungkin Tuhan akan marah dan peluang itu nggak akan balik ke kita ya. Gitu aja. Ya, terima kasih sekali lagi kami dari Panitia Lustrum ke-12 Departemen Teknik Perkapalan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu dari P36. Sangat luar biasa sekali sharing knowledge pada malam hari ini. Semoga silaturahmi antara departemen, mahasiswa dan alumni dapat terjaga sampai nanti. Amin.